まだ Halo sobat pecinta film, gimana nih kabarnya? Semoga kabarnya baik ya. Kembali lagi bersama Bram di sini. Kali ini Bram akan menceritakan sebuah film yang berjudul Bitter Honey. Sebelum Bram ceritakan alur filmnya, alangkah baiknya kalian cari dulu tempat buat rebahan. Jangan lupa ya, gulingnya dipeluk. Karena Bram jamin guling ini akan berguna saat kalian nonton film ini. Oke, kalau sudah, Bram mau minta tolong nih. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe ya. Kemudian, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga buat like video ini. Kalau sudah sepakat, kita masuk ke alur ceritanya ya guys. Let's go! Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang kakek tua yang memiliki hobi menulis. Di sini ia tinggal bersama ikan mas yang dapat berubah menjadi manusia yang bernama Akago. Selain menulis, si kakek ini juga jago menggambar. Karena mereka sudah lama tinggal berduaan, maka Akago sudah tidak sungkan lagi untuk telanjang bulat di depan si kakek tersebut. Kemudian terlihat saat itu, Akago ingin berjalan-jalan sebentar dan meninggalkan si kakek sendirian di rumah. Singkat cerita, setelah pulang ke rumah, Akago merengek kesakitan. Karena kata Akago, di luar sana saat ia berjalan-jalan ada kucing liar yang mengganggunya. Akago pun meminta si kakek agar menyembuhkan dirinya dengan air liurnya. Namun si kakek malah tergiur karena bodi Akago sangat aduhai, geboy, asoy. Kemudian Akago yang polos pun menolak untuk digoda oleh si kakek sampai akhirnya si kakek mengobatinya hingga sembuh kembali. Pada keesokan harinya, si kakek pergi ke sebuah acara. Ia menjadi narasumber di sana. Akago pun datang di sana, namun sebagai penonton. Di samping duduk Akago, ada seorang wanita yang bernama Tamura terlihat kurang sehat. Akago pun mengajaknya keluar dan memberinya sebuah air minum. Ternyata air minum tersebut dapat langsung menyembuhkan kondisi Tamura. Setelah itu, mereka lanjut pergi untuk makan-makan. Dan di sana Tamura menanyakan bagaimana hubungan antara Akago dengan si kakek. Akago pun menceritakannya bahwa mereka berdua sudah terbiasa untuk tidur bersama. Tamura pun menanyakan kembali apa yang dilakukan mereka ketika tidur bersama. Akago pun menjawab seadanya, karena memang kenyataannya adalah si kakek tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh kepadanya. Setelah acara usai, Akago pun menggeret si kakek untuk dikenalkan pada Tamura. Namun saat dilihat, Tamura malah sudah hilang dan scene berlanjut pada Akago yang menceritakan bekas luka yang ada pada Tamura. Mendengar hal tersebut, kakek teringat pada seseorang yang bernama Tamura. Ia kehilangan Tamura yang saat itu terjadi perampokan. Perampok itu mengambil paksa jam tangan milik Tamura. Maka dari itu Tamura mendapatkan bekas luka di tangannya. Namun, itu sudah terjadi beberapa belas tahun yang lalu, sehingga mustahil jika Tamura kembali. Saat di rumah, Akago menceritakan pendapat orang-orang tentang si kakek. Kata orang-orang bahwa si kakek ini ingin mencari teman hidup. Namun si kakek menepisnya dengan mengatakan bahwa itu hanya gosip belaka. Karena kepolosan Akago, ia pun meminta agar dirinya menjadi kekasih si kakek. Akago ingin menemani di sisa hidupnya. Namun si kakek sadar bahwa dirinya sudah tua. Lalu Akago membuat kesepakatan sepihak bahwa mereka sudah resmi jadian. Dan gokilnya lagi, Akago memaksa si kakek agar mengatakan cinta kepadanya, serta berharap jika ia mempunyai pasangan, maka Akago akan mendapatkan banyak hadiah. Karena Akago memaksa, maka si kakek mengganti nama Akago dengan nama baru yang spesial. Mendengar hal tersebut, Akago pun langsung memeluk si kakek dan menyuruhnya agar ia menciumnya. Asik, dapat jatah nih kakek. Keesokan harinya, Akago bangun lebih awal. Ia pun penasaran dengan lantai atas rumah si kakek.
Akago pun ke sana dan menemukan cermin, lalu kemudian Akago menggunakan make up yang ada di sana. Namun, cermin tersebut tiba-tiba retak dan Akago langsung lari mencari si kakek lalu memeluknya. Si kakek pun sadar bahwa Akago habis dari lantai atas, padahal si kakek sudah mewanti-wanti Akago jangan sampai ke lantai atas. Singkat cerita, pada suatu hari Akago sedang berjalan-jalan. Terlihat di belakangnya terdapat Tamura yang sedang membuntutinya. Menyadari hal tersebut, Akago lantas berpura-pura membeli ikan mas dan sembunyi di balik gerobak ikan. Di sana Tamura pun bertanya pada penjual ikan. Lalu kemudian Akago mengagetkannya dan menanyakan kenapa Tamura mengikutinya. Kemudian ketika dibuka baju bagian bawah Akago, Tamura jadi tahu bahwa Akago hanyalah seekor ikan mas. Setelah itu mereka mengobrol. Di sini Tamura menceritakan bahwa ia sudah mengenal si kakek terlebih dahulu. Namun Akago menyaut bahwa ia dan si kakek sudah resmi menjadi pasangan. Sontak saja Tamura menjadi kaget. Lantas Akago pun meledek Tamura bahwa Tamura merasa cemburu. Kemudian tiba-tiba mereka melihat si kakek membeli bunga lalu membuntutinya. Terlihat si kakek sedang berjalan menuju suatu tempat dan menemui seorang wanita. Wanita tersebut diberikan bunga yang dibawa oleh si kakek. Kemudian terlihat si kakek memeluk wanita tersebut. Akago dan Tamura yang melihatnya terlihat sakit hati dan memutuskan untuk pulang saja. Setibanya di rumah, Akago menceritakan masa lalunya. Demikian juga dengan Tamura yang diciptakan oleh si kakek juga menceritakan masa lalunya. Bahkan ia pernah begitu-gituan dengan si kakek. Walaupun pernah ada suatu insiden di mana arlojinya rusak akibat terlalu ganas saat bercinta. Hal itulah yang membuat si kakek marah dan mereka berpisah. Mendengar hal tersebut, Akago pun menangis. Ternyata si kakek bohong dengan mengatakan Tamura diculik. Karena merasa kasihan, Akago pun mencoba mengobati tangan Tamura yang terdapat bekas lukanya. Namun anehnya di sini Tamura malah merasakan birahi sange. Tamura pun menyosor tubuh Akago. Namun Akago malah tertawa. Bukannya ikutan sange juga, Akago malah merasa geli. Singkatnya, kini mereka pun menjadi teman yang akrab. Keesokan harinya Akago terlihat kesal. Saking kesalnya, si kakek sampai didorong hingga masuk ke dalam kolam kecil. Bahkan, Akago mengacak-acak hasil tulisannya dan mengatakan bahwa si kakek adalah pria hidung belang yang berotak mesum. Lalu kemudian si kakek menjelaskan bahwa wanita yang ia temuinya tersebut bernama Maruko. Ia adalah gadis miskin dan si kakek datang untuk membantunya, tutur si kakek. Karena Akago sudah terlanjur kecewa dan tidak ingin mendengar penjelasan si kakek, akhirnya mereka pun berdebat. Namun di sini, Akago terus saja mengoceh tiada hentinya. Terlihat si kakek yang mendekati Akago lalu berusaha menghiburnya. Akago pun terhibur dan langsung memeluk si kakek serta mengatakan bahwa ia sangat mencintainya. Beberapa hari kemudian, terlihat Akago yang menyiapkan teh untuk si kakek. Kemudian Akago meminta sesuatu kepada si kakek. Ia meminta ingin membuat anak dengan si kakek. Namun si kakek malah menolak hal tersebut. Akago pun memaksa bahwa ia ingin diesek-esek seperti yang dilakukan orang-orang di luar sana. Karena ditolak, Akago merasa tersinggung dan mengatakan bahwa dirinya tidak cantik sehingga si kakek menolaknya. Karena sudah sange parah, Akago memutuskan untuk pergi mencari laki-laki di luar sana agar mau mengecrotnya. Akago pun pergi ke toko ikan mas. Ia mencari pasangan untuk diajak esek-esek dengannya. Sementara di sisi lain, si kakek merasa khawatir karena Akago belum pulang. Si kakek pun memutuskan untuk mencarinya. Saat membuka pintu, kaget bukan kepalang. Karena ternyata Akago sedang tiduran tanpa mengenakan kain sehelai pun di depan pintu. Itu pertanda bahwa Akago sudah pernah dikecrot. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Shin diperlihatkan bahwa perut Akago sudah mulai terlihat membesar. Lalu kemudian Akago merasa ada Tamura yang datang di belakang mereka dan melewatinya.
Langsung saja, Akago pun bergegas mencarinya dan benar adanya ia menemui Tamura di sekitar itu. Karena Akago merasa seekor ikan, ia menceritakan kepada Tamura bahwa telur yang ada di dalam perutnya sudah sangat banyak. Tamura hanya mengucapkan selamat walaupun Akago terus saja memaksa dirinya untuk bertemu dengan si kakek. Tak lama kemudian, tiba-tiba si kakek muncul dan diminta oleh Akago untuk menyambut Tamura. Di sana si kakek menyatakan bahwa Tamura itu tidak ada, yang ada hanyalah sesosok hantu. Tak semua orang dapat melihat Tamura. Akago salah satu orang yang dapat melihatnya. Lalu kemudian Tamura pun dengan cepat pergi untuk kembali ke alamnya. Begitu pula dengan Akago yang kembali ke rumah serta mengemasi barang-barangnya. Si kakek pun berusaha mencegahnya. Akago pun mencari jalan keluar lain dengan cara naik ke lantai atas. Saat di atas, suasana malah berubah menjadi tegang karena mereka berdua malah bertengkar di sana. Pertengkaran itu membuat Akago frustasi. Akan tetapi, si kakek yang sakit-sakitan membutuhkan Akago di sisa hidupnya untuk merawatnya. Si kakek memohon pada Akago agar tidak meninggalkannya. Pada akhirnya, Akago tetap tidak memperdulikannya dan tetap saja pergi. Beberapa waktu berjalan, scene selanjutnya memperlihatkan si kakek yang hidup sebatang kara tidak memiliki siapa-siapa. Tiba-tiba ia jatuh tergeletak karena kesakitan. Di saat sekarat, Akago tiba-tiba datang dan merubah kesakitan si kakek menjadi senyuman bahagia. Si kakek merasa senang karena Akago telah kembali. Dan film ini pun berakhir.